Oke, so last week kita udah bahas the energy of money dan gak lupa juga aku mau tagih PR kamu hari ini. Sebenarnya apa yang jadi tugas kamu itu it doesn't mean that kamu harus lakuin itu juga enggak gitu. Tapi at least sekarang kamu kan udah tahu gitu how to overcome your fear. Ternyata apa aja yang selama ini jadi limiting belief buat kamu dan bagaimana kamu ingin melihat uang ke depannya. Itu tuh kamu udah put a clear intention dari apa yang kamu kerjain di minggu lalu. Dan sebenarnya kamu nggak perlu untuk lakuin apapun dari exercise kamu itu cuman sekedar untuk mengetahui sejauh mana sih kamu bisa membayangkan tentang uang dan tentang energinya. Terus juga sejauh mana ekspektasi kamu tentang uang sendiri. Nah, di series Manifesting Money hari ini, topik yang bakal aku bahas akan sedikit sensitif, tapi aku yakin kamu bakal suka sama apa yang aku bahas ini, karena ini tuh bener-bener eye-opening banget buat aku, dan kuharap ini juga membuka pandanganmu untuk sesuatu. So without any further ado, let's get straight to the video. Hey guys, it's me again, Aya. If you're new here, hi, my name is Aya, and here on YouTube I talk about mindset shift and life advices. So if you are into this topic and you like my videos, don't forget to hit the subscribe down below and join this awesome community. I am so grateful that you stumbled across my page and seeing my video, and I hope that my video will change the way you see your life to be something much better than before. Make sure kamu juga ikutin aku di platform-platform aku lainnya supaya kamu tahu lebih banyak hal yang sering aku share di sosial media aku selain YouTube. Kalian tahu gak sih, banyak orang yang bilang kalau misalnya kamu udah dapetin 100 juta pertama kamu, the next step untuk dapetin mungkin 200 juta setelahnya atau mungkin 300 juta setelahnya itu jauh lebih terasa mudah buat kamu. Dan awalnya aku kayak ngerasa, masa kayak gitu sih gitu, dan sampai aku tuh mencoba untuk memahami the energy of money itu tadi. Seperti yang kita pernah bicarakan di series Manifesting Money part pertama. Somehow itu jadi jauh lebih make sense ke aku. Karena ketika kita udah bisa untuk ngasilin 100 juta pertama kita, awalnya itu bakal terasa sangat sulit. Bakal terasa kayak, bisa nggak ya aku mencapai 100 juta pertama aku gitu. Tapi seiring waktu, ternyata itu possible, dan itu akan provide sebuah evidence buat otak kita. Kayak itu tuh bakal memberikan bukti bahwa sesuatu yang kita rasa itu adalah hal yang nggak mungkin, ternyata beneran mungkin. And this is something yang menurut aku juga termasuk sebagai energetic state. Ketika kita dulunya belum bisa untuk mencapai 10 juta let's say, atau 100 juta, atau berapa juta pun yang jadi di pikiran kamu saat itu, kamu pasti nggak bakal menyangka bahwa hal itu mungkin gitu kan. Kamu bakal dipenuhi dengan kekhawatiran, kamu bakal berada dalam frekuensi yang penuh dengan kebimbangan, kegalauan, ketidakyakinan atas sesuatu. Tapi ketika kamu udah bisa mencapai hal itu, gak peduli seberapapun susahnya, kamu bakal sampai di titik dimana kamu akhirnya nyadar, ih, ternyata mungkin. Dan perasaan itu loh yang jadi sebuah energetic state baru. Ketika aku udah mengetahui bahwa oh ternyata punya 100 juta pertamaku di usia aku yang segini, itu tuh sangat mungkin untuk terjadi. It puts me on another energetic state. Itu membawa aku ke level energi yang berbeda daripada aku sebelumnya, yang penuh dengan keraguan, penuh dengan ketidakyakinan, penuh dengan kebimbangan bakal bisa nggak ya, kayak gitu. Nah, ketika aku udah bisa mencapai goalsku ini, let's say di 100 juta ini, setelahnya entah kenapa energi aku tuh beda. Aku nggak lagi melangkah setiap hari dengan mengetahui bahwa aduh aku nggak ada pemasukan sama sekali di rekeningku. Aku udah nggak ada lagi uang yang aku pegang sekarang gitu. Tapi aku tuh melangkah dengan lebih yakin, dengan lebih pasti, dengan mempercayai bahwa sesuatu itu kayak available, dan uang itu adalah hal yang paling mudah untuk aku jadikan dalam realitaku karena mengetahui aku tuh berjalan dengan 100 juta tersimpan dalam rekeningku. Nah, itu kan energetic state-nya beda ya. Aku juga lebih banyak punya leverage atau kelonggaran untuk mengolah uang yang aku miliki. Aku juga lebih punya banyak freedom of time di mana aku udah capek nih di 100 juta aku. Ketika pun things doesn't get well, ketika pun sesuatu ternyata terjadi tidak sesuai dengan apa yang aku ekspektasikan, kekhawatiranku itu tidak separah ketika aku belum bisa mencapai ke 100 juta pertamaku. And that is what I call energetic state. So, di video sebelumnya, aku nggak nyebutin tentang energetic state ini harus dalam skala keuangan sebanyak apa gitu. And right now, aku pengen sampein ke kalian kalau misalnya kamu pengen punya energetic state yang baru, coba deh kamu tentuin dari specific amount yang pengen kamu terima.
Contoh misalnya di aku adalah 100 juta. Contoh misalnya di kamu either 1 juta, 10 juta, it doesn't matter. Yang penting itu tuh memberikan kamu perasaan kayak gimana sih? Karena financial goal tiap orang kan berbeda-beda ya. Mungkin di kamu dengan 10 juta kamu ngerasa, oh my god, akhirnya ternyata aku bisa nabung. Aku nggak perlu khawatir banget lah untuk kehidupanku ke depannya kayak gimana. Nah, specific amount atau jumlah spesifik banget yang membuat kamu ngerasain kayak gitu tuh apa? Karena aku tuh nyadar, ternyata selama ini tuh entah kenapa di manifestar community yang ada di Indonesia itu, oh my god, berapa kali sih kalian sering ngeliat video yang lewat gitu, cara manifestasi sekian juta dalam semalam, cara untuk dapetin 10 juta di besok pagi gitu, itu kayak something yang no, money is not limited by that. Dan kalau aku jelasin ini di TikTok, it doesn't reach the right audience. Jadi rasanya tuh bakal beda banget gitu loh ketika aku ngomongin ini di YouTube. And that's why I'm so grateful that I have you guys all here untuk dengerin aku ngomong ini, because this is something that is changing my life completely and I hope yours will be changed as well. Memanifestasikan uang itu tidak terbatas dari specific amount tadi. Meskipun aku meminta kamu untuk tentuin energetic state atau energetic minimum dari jumlah spesifik yang pengen kamu capai, tapi manifestasi uangmu itu tidak terbatas sama hal itu. Gitu, dulu aku selalu berpikir kayak gini, kalau misalnya aku udah dapat sekian juta dalam bulan ini, aku ngerasa manifestasiku tuh terwujud. Tapi ternyata dengan hal itu, aku melimitasi pikiranku sendiri. Gimana kalau sebenarnya bukan cuman sejumlah itu aja yang mau Tuhan kasih ke aku? Gimana kalau misalnya lebih dari itu? Kenapa aku ngeblokir semua akses hanya karena aku fokus sama tujuanku satu ini? Kenapa aku nggak terbuka sama semuanya? Dari situ aku belajar banyak banget jujur. Ternyata memanifestasikan uang itu bukan cuman tentang jumlah spesifiknya aja, tapi tentang bagaimana kamu ngerasain leverage atau kelonggaran sama waktu kamu, kelonggaran dalam pikiran kamu, perasaan dimana akhirnya kamu tuh bisa bernafas dan gak lagi kepepet soal uang. Yang kedua adalah tentang freedom. Aku punya lebih banyak freedom of time, freedom of thinking, aku punya lebih banyak peace of mind juga untuk ngerti apa yang sebenarnya ingin aku lakukan dengan keuanganku ini. Dan yang ketiga, it's not about ego. Aku sebagai seseorang yang masih di usia 23 tahun, tentunya aku punya banyak hal yang pengen aku achieve. Beribu-ribu hal, pokoknya tiap hari aku punya keinginan yang berbeda aja. Dan kalau aku ngikutin ego aku ingin segala hal itu berjalan dengan apa yang aku mau gitu. Kayak contoh aku mau A, ya harus terjadi seperti A gitu. Tapi tanpa sadar, aku tuh melimitasi apa yang sebenarnya ingin dijadikan dalam kehidupanku ini. It's something yang ngebuka pikiran aku juga. Money is not only limited to that specific amount that I desire, but it's much more bigger than that. And why do I always limit God to provide me with that amount, to provide me with that abundance blessing? Not only that specific amount that I'm trying to manifest, but abundance blessing that He is trying to give me. Why do I keep my focus only on the specific amount aja? Kenapa nggak yang lebih besar lagi aku ngelihatnya? Dan mungkin itu bisa ngebuka mata kamu juga, seperti halnya itu ngebuka mata aku sendiri sih. Ini satu hal yang aku heran banget. Tiap kali aku cerita soal memanifestasikan uang dan selalu ada komentar kayak gini di TikTok aku terutama. Banyak orang yang bilang, tapi kamu nggak kelihatan kaya, tapi kamu nggak kelihatan berhasil untuk manifestasiin uang kamu ini because you don't look like that. Dan itu membuat aku kayak, what? That is the cause. Kenapa manifestasi uangmu nggak pernah berhasil? Because you only think that money is something that blinks your eye. Cuman sesuatu yang mengkesiapkan matamu. Aku jujur ketika ditanya kayak gitu, aku nggak suka dengan hal yang membuatku terkesiap mata. Mungkin memang aku masih muda, tapi untuk mengejar sesuatu, aku berkali-kali bilang ini di video aku, ngejar sesuatu yang kelihatan luxurious, kelihatan mewah, barang-barang branded, ataupun hal-hal yang kayak mentereng di mata orang lain. I don't want to create more money to be in that type of circumstances. Tapi aku ingin menciptakan uang lebih banyak lagi. Aku ingin memanifestasikan uang lebih lagi dalam kehidupanku because I want to help my family. I want to help myself. I want money because I want to help my little sister. I want to help my mom. I want to help my dad. I want to help my family. That is my motivation to get more money more than I can imagine. Gitu. Apakah menginginkan hal kemewahan itu salah? For me personally, ya itu terserah mereka gitu. Itu choice mereka dan energi dari uang tuh netral gitu. Dia tuh nggak peduli kamu tuh menginginkan apa asalkan kamu bisa berpikir
berpikir secara positif sama si uang ini, dia bakal tetap datang gitu. Meanwhile, aku nggak akan pernah jadi orang yang nunjukin, aku berhasil untuk beli tas channel pertamaku dari manifestasiku uang sekian gitu. Aku bisa loh nunjukin kekayaanku sama kalian, aku punya rumah yang sangat mewah, aku punya bla 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 gitu dari hasil manifestasiku. No, I want more money because I want to help more people. Itu nggak terlimitasi dari sesuatu yang aku ingin orang lain lihat dari komentarnya gitu. You can see me as the most broke people on the internet. Kamu bisa ngeliat aku cerita tentang memanifestasikan uang dengan sweaterku, dengan ini aku pakai celana piyama aku. And I'm not going to show you barang-barang mewah yang aku miliki gitu, because I'm not that type of person. Aku nggak suka dengan hal yang seperti itu gitu loh. Dan why I want more money, itu bukan karena aku ingin achieve hal-hal yang seperti itu. Of course, aku pengen untuk tinggal di tempat yang bagus, aku pengen untuk punya kendaraan yang seperti aku inginkan. Of course, aku sebagai seseorang yang punya ambisi, aku punya keinginan hal itu pastinya ada. Tapi more than that, aku cuman ingin dari apapun yang aku miliki nanti dengan uang yang didatangkan kepadaku, itu memberikan aku perasaan yang terpenuhi. Mungkin pernah ya kamu berada dalam financial state tertentu di mana keuangan kamu tuh melejit jauh gitu, tapi rasanya tuh kosong gitu. And I ever been in that type of phase gitu. Aku pernah dalam situasi itu dan aku nggak suka dengan perasaan itu gitu. Jadi lebih ke aku banyak belajar, ternyata yang ku cari bukan ini, tapi kestabilan, leverage, perasaan aman, perasaan terlindungi, perasaan dimana aku nggak perlu khawatir soal hari esok. Itu yang coba aku cari. So please banget, if you stumbled across my page, if you see me, kalau misalnya kamu masih komentar kayak gitu lagi, dan ya udahlah, berpikir terserah seperti kamu pikirin aja. Tapi aku nggak akan jadi seseorang yang bakal nunjukin kamu aku udah bisa beli apa aja dengan uangku gitu, karena itu bukan tujuanku dari awal. Tetapi bagaimana itu akan memberikan impact dari komunitas sekitar aku, dari lingkup terkecil aku, dari my family sendiri gitu, dari orang-orang di sekitaran aku, itulah yang mungkin bakal bisa kamu jumpai nantinya. And of course aku nggak bakal nunjukin satu persatu ke kamu gitu, because for what gitu, I don't need your validation untuk tahu bahwa aku berhasil memanifestasikan uang segini gitu. I just share my knowledge tentang gimana aku bisa gaining sampai di titik ini, and I thought it will be very helpful for you guys. If you receive it, then it's good for you. Tapi kalaupun misalnya nggak masuk buat kamu, then scroll away. Aku nggak mencoba memaksa siapapun dalam journey ini, karena memang nggak semuanya itu bakal sama gitu loh pandangannya soal hal ini. Tapi at least ya aku mencoba membagikan sesuatu yang membantu aku gitu. Dan apa salahnya soal itu. So, back to the topic. Di series Manifesting Money part kedua ini, this is something yang I think ini bakal quite controversial. Ketika kamu udah ngerti the energy of money, kamu bakal tahu bahwa uang itu tuh netral. Dia tuh nggak pernah fix side sama sesuatu gitu, nggak pernah memilih dari sisi yang A ataupun yang B. Karena uang itu nggak punya moral. Seriously. Either are you a good person or are you a bad person? It will always come. Dan ketika akhirnya kamu bisa ngelihat uang dari konsep yang lebih netral, dari lensamu yang lebih netral, literally semuanya tuh bakal berubah. And this is what I love about the energy of money. Karena kamu akhirnya bisa untuk memutuskan bagaimana itu akan berarti buat kamu, bagaimana kamu akan memaknai uang itu. Kamu bisa akhirnya memutuskan bagaimana uang akan berpengaruh dalam kehidupan kamu, bagaimana kamu akan memperlakukan uang ini. Kamu bisa memutuskan untuk memakai uang itu untuk tujuan ngebantu keluarga kamu, untuk tujuan ngebantu lingkungan sekitaran kamu, atau kamu bisa juga pakai uang itu untuk melakukan sebuah hal yang jahat. Because at the end of the day, money only amplifies what is inside of you. Mungkin ada beberapa orang yang pernah kamu lihat dalam kehidupan kamu ketika mereka udah berada dalam financial state yang berbeda, keadaan keuangan mereka diubahkan, mereka juga jadi seseorang yang berbeda. Kamu bakal ngerasa bahwa mereka udah berubah, nggak seperti dulu lagi pada saat mereka belum memiliki uang. Dan perubahan mereka ini bukan perubahan yang baik dari mata kamu gitu, tapi perubahan yang menurut mata kamu tuh kurang bijak untuk dilakukan. Karena apa? Sebetulnya bukan mereka yang berubah, tetapi uang mengamplifikasi apa yang sudah ada dari awal di dalam diri mereka. Jadi buat sebuah value system yang ada dalam diri kamu, which the value is going to give
back positively to your community. Imagine kalau misalnya banyak orang yang punya value system dalam dirinya, di mana value system itu akan selalu beroperasi pada hal yang baik, and how it could create so many good things in our life if we can always staying in that value system. Dan segala uang yang datang, keberlimpahan yang datang, itu malah justru mengamplifikasi apa yang udah ada dalam diri mereka. Itu adalah sesuatu yang aku harap lebih banyak orang untuk pahami, and that's why I'm using my platform as well as I think I can untuk menyebarkan energi yang positif ini juga buat kalian semua, because you are a good person from the very first step. Let money amplifies what is within you. Biarkan uang yang mengamplifikasi apa yang berada dalam diri kamu. Gitu, and don't use it for something bad atau sesuatu yang bakal merendahkan orang lain dan menjatuhkan orang lain. Remember how you start on the first place. Kamu mulai ini dari awal itu dengan sebuah intention yang baik. It's very important bagaimana kamu ingin membayangkan uang ini datang buat kamu. Tujuan kamu ketika kamu menerima specific amount atau energetic minimum yang kamu inginkan ini pada nantinya tuh untuk apa? Karena satu hal yang pelajari, aku sering kali memanifestasikan jumlah yang spesifik untuk diriku sendiri. Kayak let's say sekian juta gitu. And then when I get there, aku ngerasa there is this just usual. Perasaannya tuh kayak biasa aja gitu loh. Of course, I feel the gratitude. Aku ngerasa bersyukur, aku ngerasa baik atas diriku. Tapi somehow aku ngerasa itu tuh sesuatu yang normal. Like there is nothing exciting gitu loh, kayak nggak ada sesuatu yang kayak membuncah-buncah sama hal itu. Dan itu bikin aku berpikir kalau misalnya it's not about the amount that you receive, bukan tentang jumlah yang nanti bakal kamu terima. I know kamu menginginkan jumlah spesifik yang ada di pikiran kamu sekarang karena kamu berpikir ini bakal bisa untuk kualokasikan ke sini, ke sini, ke sini. Dan rasanya ketika udah ngedapetin itu tuh kamu bakal tenang, kamu bakal kayak masalah hidupmu bakal selesai. I know perasaan itu. Tapi tanpa sadar kamu tuh naruh specific amount yang kamu inginkan ini dalam pedestal gitu. Kenapa kamu menginginkannya? Karena kamu belum memilikinya. Kalau kamu udah memilikinya, kamu pasti nggak bakal punya keinginan ke hal kesana gitu kan. Sedangkan ketika kita mau menaruh diri kita dalam energetic state yang baru, memang kita perlu kayak pura-pura untuk seolah itu udah terjadi. Dan apakah kita harus selalu punya perasaan bahagia, membuncah-buncah gitu, overwhelming happy? No. You can just feel usual. Karena rasanya ketika kamu udah punya sesuatu nih, dulu ya, aku pengen banget untuk punya HP iPhone 13 Pro Max ini. Ternyata setelah aku punya hal ini, rasanya ya udah kayak usual aja. Like ya udah aku pakai ini, my everyday phone, aku pakai ini seperti halnya aku pakai iPhone-ku yang sebelumnya. Jadi kayak perasaan yang it's usual ternyata. Dan itu yang aku pelajari, kita tuh nggak terus selalu harus overexcited, vibrasinya harus di atas terus, enggak gitu. Kita bahkan kadang bisa membuat suatu hal itu menjadi new normal buat kita. So, kalau misalnya kamu ngerasa specific amount ini kamu dapetin, terus dari situ pikiran kamu bakal plong, well itu boleh-boleh aja. Perasaan keinginan dan punya ambisi ke hal itu tuh nggak masalah, nggak ada yang salah dengan hal itu. Tapi coba lihat dari sisi yang lebih besar lagi. Gitu, gimana kalau ternyata Tuhan pengen hadirkan hal yang lebih besar lagi gitu, bukan cuman terbatas dari jumlah spesifik yang kamu tentuin, tapi segala hal yang pengen dia tawarkan dalam kehidupan kamu, itu juga ingin Tuhan tawarkan ke kamu. Kalau misalnya kita cuman fokus ke spesifik omongannya aja, bakal sayang banget gak sih untuk melewatkan semua quotation atau semua offering dari Tuhan. Dan di part kedua ini, aku akan share sesuatu yang life changing juga buat aku. Dan topik yang ingin aku bawakan di series kedua ini adalah aku berhenti untuk menunggu Tuhan. Oke, jangan dicuplik-cuplik dulu, make sure kamu dengerin sampai akhir, because kalau kamu cuma cuplik-cuplik aja, this will be quite controversial. Well, jujur aku ngerasa kita tuh selalu dibentuk untuk jadi seseorang yang baik, seolah ketika kita udah terus-terusan menjadi orang yang baik, dari situ pula rezeki kita akan datang, dari situ pula kita akan menerima uang. So, itu kayak seolah melimitasi Tuhan bahwa kita harus selalu menjadi orang yang sempurna, untuk tiba-tiba dapat sebuah keajaiban dalam kehidupan kita. But one thing yang aku percaya, kita jauh lebih powerful daripada itu. Money is something
yang dia itu ingin selalu hadir dalam kehidupan kita. Jadi dia bakal membuat gimana caranya untuk hadir dalam kehidupan kita, dan dia nggak punya moral gitu. Jadi mau kita baik mau kita buruk, it will always happening. Apakah dengan ini kamu jadi orang yang jahat aja? Enggak juga. Uang memang nggak punya moral, tapi kamu punya self control dan kamu tahu cara membedakan yang baik dan yang buruk juga. Tapi maksud aku bilang hal itu adalah kamu jauh lebih powerful daripada yang selama ini ada dalam pikiran kamu. Of course, aku adalah orang yang mempercayai Tuhan sendiri gitu. Aku orang yang beragama, aku orang yang mengerti siapa Tuhanku, dan aku memang selalu untuk growing my faith on Him. Aku percaya bahwa ada kuasa yang lebih besar daripada apa yang berkuasa saat ini dalam hidupku, daripada apa yang jadi kuasaku sendiri. Tapi satu hal yang juga menurutku ini adalah kebenaran yang harus kalian tahu. Tuhan itu kasih power untuk menciptakan sesuatu di dalam diri kita. Dari awal kita tuh udah punya power atau kuasa untuk mengatur lagi kehidupan kita, untuk membentuk kehidupan kita akan terlihat seperti apa, untuk menciptakan kesuksesan sendiri. Tuhan itu udah menciptakan itu dalam diri kita. Kamu nggak perlu untuk nunggu sesuatu tiba-tiba bakal berubah dalam eksternal kamu, seolah tiba-tiba seseorang malaikat nawarin kamu investasi sekian juta, sekian miliar gitu, baru kehidupan kamu berubah. No, I stop waiting on God, seriously. Aku berhenti untuk menunggu Tuhan. Karena satu hal yang membuat mataku terbuka juga, sama ini ngapain aku perlu menunggu Tuhanku sendiri? Karena dia itu nggak pernah di belakang, dia akan selalu di depan. Itu bukan lagi tentang bagaimana aku menunggu keajaibannya bakal datang kepadaku, tapi bagaimana aku bisa akhirnya melihat siapa yang di depanku saat ini. Jadi aku nggak ngerasa bahwa aku perlu untuk menunggu Tuhan, karena selama ini dia yang ada di depan, dia yang menuntun apa yang saat ini aku jalani. Jadi aku bener-bener mematahkan pikiranku sendiri bahwa aku harus menunggu Tuhan gitu loh. Like, for so long he's always been ahead of me, so why do I need to wait for him? Karena kalau misalnya kita menunggu seseorang kan artinya orang itu ada di belakang gitu kan. Artinya orang itu belum datang. Artinya orang itu belum ada dalam kehidupan kita. Meanwhile, God is much more powerful than that. Dia jauh lebih terdepan daripada posisi kita saat ini. So, I stop waiting for things going to change in my reality. Aku berhenti untuk menunggu sesuatu tiba-tiba diubahkan. Tapi apakah aku menutup portal untuk Tuhan mengubahkan hal itu? Enggak juga gitu loh. Lebih ke, okay, Lord, I'm no longer waiting for your miracles gitu, but I will create it inside of me. Aku akan menciptakan hal itu dalam semesta kecil yang ada dalam hatiku. Because I know for sure, I know for the fact that you are never behind me, you are always ahead of me. Tuhan gak pernah di belakangku dan selalu ada di depanku gitu. Jadi Tuhan tuh kayak ngasih tangan ya, tinggal mataku tuh mau ngelihat atau enggak gitu. Tinggal tanganku mau ngeraih atau enggak. So I stop waiting on God on that point. Yang aku maksud bahwa kita itu nggak perlu lagi untuk nunggu Tuhan. Kita tuh nggak perlu lagi untuk nunggu tiba-tiba ada investasi besar masuk ke kita, gitu. Tiba-tiba bakal ada klien yang datang ke kita ngebeli produk kita. Bahwa kamu harus untuk nikah sama orang yang kaya dulu baru kamu bakal ngerasain this abundance of wealth. Itu enggak. Kita nggak perlu menunggu segala sesuatu bakal nge-solve problem kita, bakal menyelesaikan problem kita saat ini. Itu loh yang aku maksud. Sama ini, aku tuh selalu berdoa, aku percaya Tuhan akan membuat dan mengubahkan sesuatu dalam kehidupanku. Aku percaya aku akan mendapatkan keajaiban dalam kehidupanku. Selagi aku percaya dengan hal itu, I'm also not stopping. Aku nggak juga berhenti untuk sekedar menunggu apa ya keajaiban yang kira-kira bakal datang, apa yang kira-kira bakal dikasih surprise sama Tuhan dalam kehidupanku. No, I'm not limiting my God just onto that point. But instead, aku mengaktifasi sebuah power yang selama ini Tuhan titipkan dalam diriku. I have a God-like creative power. You have the power of your God inside of you. You have creative power that God put inside of you. So why you only wait for something to be changed in your reality instead of kamu coba untuk tahu loh, kamu ada power untuk melakukan hal itu. Kamu punya kuasa untuk akhirnya memakai kreativitas kamu untuk changing little things dari semesta kecil kamu dalam dunia kamu sekarang gitu. Why you need to wait for something else to be happening? Everything start inside of you. Semuanya dimulai dari dalam diri kamu. Aku nggak tahu bagaimana aku bisa menghasilkan uang. Seriously, aku nggak tahu bagaimana pathway-ku bisa sampai ke situ. Aku nggak lagi nunggu seseorang bakal datang, ngebeli apa yang aku jual, dan dari situlah aku bakal bisa untuk dapetin stream income atau dapetin keuangan yang aku miliki. Nggak. Aku percaya bahwa aku bisa menciptakan keadaan itu kapanpun itu selagi aku mengaktifasi kuasa dari Tuhan yang udah disimpan dalam hatiku, yang selama ini aku pendam. Aku pakai energiku untuk mempercaya pada hal itu gitu. Aku mencoba melakukan inner work sebaik mungkin, mempercayakan kepada diriku sendiri. Aku mencoba untuk kayak yakin bahwa
ketika aku punya kuasa Tuhan dalam diriku, aku akan bisa untuk melakukan semuanya. Aku mencoba nyalurin kreativitasku lewat kuasa yang disimpan dalam hatiku sendiri. And now, I live in a life yang bahkan aku tuh bener-bener I have no effort on doing things, but money always come to me. Seriously, aku nggak effort untuk ngelakuin sesuatu yang menurut aku harus rush. Yang selama ini aku percaya kalau aku bakal punya uang, aku harus kerja keras. Gimana caranya? Tiap pagi, tiap malam, tiap gini. Aku harus always gitu on my work, harus selalu ngepaksa diriku, harus kesana sini untuk dapetin supplier, untuk dapetin customer. Aku nggak lagi kayak gitu. Tapi bener-bener kayak the more I relax, the more I receive. Semakin banyak aku kayak, okay, I'm relaxing while knowing that something greater is working on my favor, which is my God. Dari energi itu loh, yang membuat aku ngerasa jauh lebih berkelimpahan dan jauh lebih terpenuhi dalam hatiku. Apakah aku dengan merasakan hal itu terus aku diem aja, terus gak ngelakuin sesuatu? Enggak juga. Aku melakukan segala sesuatu yang menurut aku, oh ini bisa untuk membawaku ke sana gitu. Tapi aku gak melimitasi hal lain untuk terjadi yang mungkin tidak sesuai dengan planku, tapi untuk membawaku ke hal yang lebih baik lagi. So, if I don't get the things that I wanted, I believe something even better is going to come. Aku udah gak bisa lagi untuk balik di mindset dimana aku ngerasa, kok keinginanku gak tercapai ya? Berarti artinya, apakah ini bukan buat aku? Apakah ini bla bla bla, musingin ke hal itu? Nggak lagi seperti itu gitu. Oke, sesuatu nggak terjadi sesuai keinginanku gitu, sesuai apa yang gue ekspektasikan, padahal usahaku udah nggak main-main untuk ini. Then something greater is coming. Artinya ada sesuatu yang lebih besar. Artinya Tuhan belum selesai sama aku. Artinya ada hal yang lebih bisa aku luapkan kreativitas aku untuk hal itu gitu. So, it changes my mindset. Itu bener-bener ngubah pikiran aku. Itu bikin aku lebih tenang lagi, lebih kayak, okay, things are happening in my favor. I have my God beside me. I'm always walking with Him. He is leading me to the path where I'm heading to. Aku nggak lagi menunggu Tuhan, tapi aku malah justru menjabat tangannya yang ada di depanku yang selama ini nggak pernah kelihatan di mataku. You should do it as well. Start to see God hands in front of you. Ini tuh udah ada tangannya di depan kamu. Kamu nggak ngeraih masalahnya selama ini. See the power that God puts in you and be creative with that. Aku ada kasih pertanyaan ke kamu untuk memperjelas apa yang sebenarnya kamu inginkan. Dan dari afirmasi yang kamu lakukan juga, kita mengafirmasikan kita mau untuk melihat sesuatu secara berbeda. Karena dari situ, dari exercise itu, aku tuh pengen kamu nyadar bahwa kamu yang bertanggung jawab sama bagaimana kehidupan ini akan berjalan buat kamu. Kamu bisa aja memperlakukan hidupmu sendiri secara buruk gitu, selalu mengatakan apa yang jadi masalahmu, selalu mengeluhkan, kok gak sesuai sama hal gini. Tapi dengan cara yang seperti itu nggak akan membawa kamu ke sana. Ingat ya, ini bukan tentang salah atau benar. Kalau kamu pengen ke sana, berarti artinya kamu ngubah jalannya. Misalnya kamu punya satu destinasi, kamu ngotot banget selalu pengen lewat jalan A ini, tapi jalan A ini nggak akan membawa ke destinasimu gitu loh. Harus pakai jalan yang lain. Ketika Tuhan arahkan dengan jalan yang lain, kamu ngeluh-ngeluh, kamu malah memperkatakan masalahmu. Kamu mengeluhkan bahwa hidup kamu tuh nggak sesuai sama yang kamu inginkan. Padahal jalan ini yang bakal membawa ke destinasi yang udah kamu set dari awal gitu loh. So, my mindset right now itu lebih ke everything is always working out for me. And if it's not, then it's mean something greater is coming. I hope you can see it from your perspective. Aku harap kamu bisa ngelihat itu dari perspektif yang lebih besar juga dan benar-benar tahu bahwa segala sesuatu itu terjadi untuk kebaikanmu, dan ketika pun tidak sesuai dengan kemauanmu, artinya hal yang lebih besar akan datang buat kamu. Segala sesuatu yang aku rasakan sekarang, segala sesuatu yang aku miliki saat ini, segala pencapaian yang aku rasa unbelievably happening in my life, aku percaya itu bukan karena sebuah kebetulan aja, tapi memang karena aku mendesainnya dari awal. Aku udah merancang hal ini terjadi dari awal. Aku tahu kalau apapun yang kulakukan di masa lalu itu tidak akan membawaku ke titik ini. Makanya pada saat dulu aku sangat bersyukur pada Ayah 3 tahun lalu yang bisa untuk ngedesain, oke Ayah, you have so much things that is going to get you better at that point. So, tinggal gimana caranya kamu ngedesain kehidupan kamu aja, gimana caranya kamu bisa merancang diri kamu aja. Itu yang aku kasih tahu ke diriku 3 tahun lalu, and itu yang membawaku ke poin ini. Segala hal yang terjadi dalam kehidupan kamu gak pernah yang namanya tiba-tiba kejadian aja. There's always been fire and smoke. Selalu ada api dan selalu ada asapnya juga. Let's say seseorang obesitas, not to drag down my obesity friend yang masih struggling juga, no. Aku tahu kamu berusaha sebaik mungkin untuk menjaga badanmu and keep on going. Aku percaya kamu pasti bisa untuk nurunin obesitas kamu, and it will going to be happen surely as long as you keep working on it. But
I'm taking it as an example. Seseorang yang obesitas nggak akan tiba-tiba badannya jadi obesitas. Kalau misalnya dari awal dia punya healthy eating habits gitu loh, punya cara makan yang sehat, nggak sembarangan makan, pasti dia nggak bakal punya konsekuensi di mana dia harus obesitas itu. Atau mungkin orang yang sakit paru-paru, ternyata selama ini kebiasaan dalam kehidupannya itu ngerokok. You always receive consequences that you always do in your life gitu loh. Jadi kehidupan kamu tuh bukan sebuah accident yang terjadi. Tuhan tuh udah menetapkan segala ketetapannya di awal, tinggal gimana kita memperlakukan itu aja. I think ini tuh bukan sebuah kebetulan gitu, tapi memang kamu yang merancang kehidupan kamu. Sesederhana dengan konsep di mana orang sakit paru-paru gitu, tapi ternyata selama ini habitsnya adalah punya kebiasaan ngerokok. Ya, of course, konsekuensi itu bakal ada. Well, kalau misalnya dia punya healthy habits, dia nggak bakal ngerasain sakit paru-paru yang terjadi karena kebiasaan merokok. Itu loh, what I mean by life is happening on your purpose, tergantung dari tujuan kamu, and it's not by accident. Kamu harus mulai untuk ngambil kuasa atas kehidupan kamu sendiri, aktivasiin sebuah energi dan kuasa yang udah Tuhan simpan dalam hati kamu. Aku selalu desain kehidupan aku setiap harinya, setiap detailnya, untuk sebuah tujuan yang aku rasa, oh, this is where my life is going to be. Oh, kalau misalnya aku mau hal kayak gini, berarti aku harus siap sama konsekuensi ini. Oh, kalau misalnya aku mau scale up kayak gini, berarti aku harus mau untuk ngelakuin A, B, C, D. I design it on purpose. Aku selalu udah ngerancang itu dengan sebuah tujuanku, and that has been something yang menurutku perlu banget untuk kamu lakuin juga. Jadi jangan cuman sekedar ngelihat realita kamu aja. Even ya, Tuhan tuh selalu bilang jangan ngelihat sesuatu dari matamu, dari pengetahuanmu, tapi dari bagaimana hatimu, dari bagaimana Tuhan bilang soal kehidupan kamu gitu. Itu sesuatu yang harus kamu fokusin, bukan realita kamu seperti apa. Dan kamu juga pasti sangat-sangat bisa untuk menciptakan realita yang kamu inginkan juga. Apapun yang bakal kita mulai sekarang, apapun yang bakal kita coba untuk manifestasikan sekarang, itu tidak akan pernah terdefinisi dari masa lalu kita. Tidak terdefinisi dari beberapa kesalahan yang kita lakukan di masa lalu. Segala hal yang akan kita ciptakan itu karena hari ini kita mulai untuk menciptakan hal itu. Kita mencoba untuk mengaktifasi kuasa yang udah Tuhan kasih dalam hati kita. Kita mencoba untuk melibatkan Tuhan dalam prosesnya. Masa lalu kita nggak akan pernah mendefinisikan masa depan kita sama uang itu akan seperti apa. Bahkan masa lalu itu tuh nggak nyata gitu loh. Itu tuh cuma di pikiran kamu aja. Coba deh sekarang aku tanya di mana masa lalu. It's just in your head. Mungkin kamu sekarang mau mencoba untuk memanifestasikan uang, tapi kamu punya kepercayaan, tapi aku tuh punya banyak utang gitu. Tapi aku pernah punya kesalahan di mana aku nggak ngelola uang dengan baik, tapi keluargaku tuh bukan seseorang yang able secara finansial. Kamu mungkin punya ketakutan itu, tapi percayalah, masa depan kamu nanti itu nggak akan terdefinisi sama masa lalu kamu. Masa lalu kamu ada, itu cuman karena pikiran kamu aja. Itu cuman tersimpan di otak kamu aja. Past is not even real, itu bahkan nggak nyata gitu. Kamu cari sekarang, masa lalu tuh nggak ada, it's just here. So, apakah kamu akan membiarkan dirimu terdefinisi sama masa lalu yang cuman ada di kepala kamu aja? Atau masa depan yang sekarang lagi nunggu kamu? Masa lalu kamu itu cuman bakal berarti karena kamu memberikan arti sama hal itu. Kalau kamu percaya bahwa, karena 3 tahun lalu aku pernah mulai bisnis terus gagal, ya sekarang aku nggak mulai lagi karena ya mungkin kalau misalnya aku mulai bisnis aku bakal gagal lagi. Itu cuman masa lalu kamu yang terjadi. Kebayang nggak kuasanya bakal berkuasa atas kehidupan kamu saat ini? Karena kamu yang ngasih kuasa atas itu gitu loh. Karena kamu emang udah definisiin, dulu 3 tahun lalu aku pernah gagal, ya pasti kalau aku mulai lagi bakal gagal lagi. Itu loh yang membuat masa lalu itu akan berarti dalam diri kamu, akan berkuasa sama kehidupan kamu. Kalau kamu memberikan, okay, whatever my past yang udah pernah aku lakuin kesalahan, it's okay. It's part of my learning. Aku belajar dari situ, dan apapun yang menungguku di masa depanku nanti, itu adalah sesuatu yang gak akan pernah terdefinisi dari apa yang terjadi di masa laluku. Kenapa aku berhenti menunggu Tuhan juga? Karena aku tuh percaya Tuhan gak bakal membawa aku ke, misalnya aku udah ngelewatin hutan yang suram gitu, hutan dimana aku gak bisa ngelihat cahaya, terus Tuhan gandeng aku di depan. Apakah dia akan membuat aku jatuh lagi ketika aku melihat tangan dari Tuhan sendiri yang gandeng aku? Aku rasa sih nggak bakal terjadi seperti itu lagi, kecuali ketika aku ngelihat ke belakang. Kecuali ketika aku mulai terpengaruh, aduh aku masih takut banget. Rasa ketakutan di mana aku berada di hutan suram itu masih berada dan tinggal dalam diriku saat ini. Mau Tuhan seret kamu kayak gimana pun, pandangan kamu ke belakang, dan kamu mau expect apa dari hal itu?
gitu. So why is it so important to put God in this process? I think itu juga karena ketika, nggak tahu kenapa, ketika aku bisa ngelihat oh Tuhan ada di depanku dan aku coba untuk gandeng tangannya, itu membantu aku untuk nggak ngelihat ke belakang lagi tentang seberapa ngerasa gagalnya aku dulu, seberapa aku ngerasa bahwa aku nggak pernah bisa untuk mencapai ke titik yang bakal aku manifestasikan ini. Aku nggak lagi untuk berpikir ke sana gitu, tapi lebih ke oh apa ya yang menungguku di depan, adventure apa yang bakal aku rasakan ketika aku bisa gandeng tangan Tuhanku ini. That's something yang bener-bener membuat aku ngebuka mata juga. Di series ini aku mencoba untuk membawa lebih banyak orang mengerti tentang energi uang, mengerti tentang uang, mengerti bagaimana cara memanifestasikan uang. Bukan sekedar terlimitasi dari spesifik jumlahnya itu seberapa, tapi tentang bagaimana itu membuat kamu jadi seseorang yang lebih besar lagi, lebih berkuasa lagi, lebih mengerti bahwa semua hal dalam kehidupan kamu tuh happening because you put a power on it, because you take God's hand and let Him lead you. It's something yang empowering banget sih menurut aku. Masa lalu itu ada dan tersedia, kesalahan-kesalahan yang kulakuin di masa lalu itu ada untuk menunjukkan seberapa besar kontras yang bakal aku miliki di kehidupanku ke depannya. Itu menunjukkan ke aku kontras dimana hidupku yang sebelumnya sama kehidupan yang memang udah dirancangkan, direncanakan akan Tuhan hadirkan dalam diriku saat ini. Semakin aku mencoba untuk memaknai bahwa masa laluku itu adalah sesuatu yang akan menunjukkan kepadaku nanti seberapa banyak perubahan, seberapa banyak kontras yang aku miliki dalam kehidupanku yang sebetulnya memang akan hadir, akan aku miliki nanti sama kehidupanku yang sebelumnya. Itu bikin aku kayak mikir, oh sumpah, aku yakin kehidupanku ke depannya, kehidupan yang actually meant for me, yang memang sudah dibuat untuk aku tuh jauh lebih baik daripada masa laluku gitu. Dan di masa lalu aku belajar banyak, dan itu menunjukkan kontras dimana oh ini ayah yang dulu dan ini ayah yang akan datang nanti. Itu ayah dimana itulah versi terbaikku nanti. It show me the contrast, dan itu memberikan aku lebih banyak insight, lebih banyak pengetahuan, lebih banyak realization bahwa kehidupanku ke depannya nggak akan terdefinisikan sama apa yang pernah aku lakukan di masa laluku. Masa lalu itu cuma akan berkuasa atas kamu dari kuasa yang kamu berikan kepada masa lalumu itu. Tetapi hal itu tuh sangat-sangat tidak akan berpengaruh sama kehidupan yang menunggu kamu di depan ini. Because you are worthy to have the life that God designed for you. You are worthy to have the life that you are trying to create inside yourself. And you are worthy not because of your past, not because of your future, but because of you are. Karena apa yang emang udah kamu miliki dalam diri kamu. Kamu harus menciptakan kehidupan seperti yang kamu inginkan, karena memang kamu pantas untuk itu. Diri kamu yang sekarang itu layak untuk menerima kehidupan yang kamu inginkan ini. Kamu layak untuk merasakan sesuatu yang jauh lebih besar daripada apa yang selama ini ada dalam realita kamu. Kamu gak perlu membuktikan hal ini sama siapapun. Gak harus ada orang lain yang harus berkata bahwa kamu tuh layak untuk ngerasain kehidupan yang lebih hebat lagi. Kamu gak lagi mencoba untuk impress orang lain, karena kamu pantas untuk kehidupan yang sekarang lagi kamu ciptakan. Serius deh, hidupku tuh jauh kerasa lebih mudah ketika aku berhenti untuk ragu sama diriku sendiri, berhenti untuk ngelawan diriku sendiri, dan mulai untuk menerima bahwa kenyataan dimana kehidupanku akan jadi jauh lebih baik lagi itu adalah kebenaranku. Kita tuh udah dijanjikan kehidupan yang baik, tinggal nerima aja. Tapi kenapa masih banyak rasa ragu, kenapa masih banyak rasa khawatir, masih banyak rasa takut? Itu yang membuat aku kayak, oh iya ya, hidup tuh padahal bisa loh dibikin mudah, tinggal gimana aja aku berpikir atas hal itu gitu kan. Aku nyadar ketika aku manifestasiin uang ini, ketika aku mencoba untuk generating wealth yang lagi aku bangun ini, aku nyadar di poin ini bahwa kita tuh nggak bakal bisa jadi orang yang jauh lebih bahagia. Bahkan ketika uang yang kamu coba manifestasikan ini hadir dalam kehidupan kamu, bukan itu yang akan membuat kamu lebih bahagia, tapi kita bisa mengurangi aspek-aspek dalam kehidupan kita. Dari pengurangan aspek-aspek itu yang akan membuat kita jadi lebih bahagia. Dulu ya aku berpikir, kalau misalnya aku udah punya income tetap sekian juta per bulan juga aku pasti bakal lebih bahagia gitu. No, problems happen. Rasa takut masih kumiliki, rasa khawatir kumiliki. Sekian juta pun aku dapetin dalam 1 bulan, aku ngerasa aku tetap gak bahagia gitu, karena hal-hal yang jadi aspek pengurangan kebahagiaan itu masih ada gitu. Jadi kamu tuh gak akan jadi orang yang jauh lebih bahagia. Tapi ketika kamu udah mengurangi rasa marah kamu, ngurangin rasa khawatir kamu, ngurangin rasa takut kamu, itulah yang bakal membuat kamu lebih bahagia. Stop idealizing, berhenti mengidealisasi bahwa kalau misalnya aku udah kaya barulah aku bahagia. Enggak. Kekayaan, uang, segala hal yang mentereng di mata kamu saat ini, ketika dihadirkan pun dalam kehidupan kamu, gak akan membuat kamu lebih bahagia. Selagi kamu masih khawatir sama kehidupan kamu, kamu masih cemas, kamu masih gak pernah ngerasa bahwa Tuhan tuh lagi bekerja dalam kehidupan kamu untuk
memperbaiki sesuatu yang selama ini nggak pernah kamu sadari. Kalau kamu nggak pernah nyadar sama hal itu, kamu nggak akan bisa jadi orang yang lebih bahagia. So ini tuh bukan kebahagiaan yang kita kejar sih, tapi bagaimana kita mengurangi hal-hal yang membuat kita khawatir, cemas, dan takut itu loh. Dan bagaimana kita akhirnya bisa menerima dan mengaktifasi kuasa yang udah Tuhan kasih dalam diri kita. Dan itulah yang bakal membuat kamu nantinya, mau kamu pengen jadi orang bahagia, pengen jadi orang yang sedih, pengen jadi orang yang ngerasa selalu tercukupi, itu semua emosi itu gampang banget untuk kamu aktifasi nantinya. Dan segala hal yang kita lakukan itu bukan untuk membuat kita jadi orang yang sempurna tuh enggak, kita juga nggak akan pernah sempurna. Kita nggak akan pernah jadi orang yang perfect. Aku dulu ngerasa insecure banget. Emang aku pantas ya untuk ngerasain kehidupan yang lebih bahagia ketika aku punya banyak kesalahan di masa laluku yang seharusnya aku nggak bahagia sekarang. Tapi aku pengen bilang untuk orang-orang yang ngerasain kayak gitu juga, mempertanyakan apakah kamu layak atau nggak mendapatkan kehidupan yang coba kamu bayangkan ini. Layak dan pasti baik gitu. Memang kamu nggak akan pernah sempurna, kamu akan selalu membuat kesalahan dan kamu akan mencoba lagi, strive lagi, bahkan membuat kesalahan lagi saat kamu mencoba. You are never perfect, but you are enough to receive that type of life. Kamu gak akan pernah sempurna, tapi kamu cukup untuk menerima kehidupan yang ingin Tuhan hadirkan dalam kehidupan kamu saat ini, yang ingin kamu ciptakan saat ini. Kamu bisa kok untuk memilih bahwa bagaimana kamu ingin menjalani kehidupan kamu selanjutnya, itu kamu orientasikan pada perkembangan dari diri kamu. Kamu juga bisa memilih untuk memperbaiki diri kamu lebih baik lagi setiap harinya. Kamu bisa kok untuk memilih untuk keluar dari sesuatu yang kamu rasa gak seharusnya kamu menerima perlakuan itu. Kalau misalnya aku ibaratkan ya, memang kita tuh harus siap untuk memecahkan pola atau cetakan yang selama ini jadi sistem dalam kehidupan kita, dan menganggap segala hal yang kerasa konyol, kerasa nggak mungkin dalam kepala kita untuk kita percayai, dan bener-bener ngelawan rasa takut kita sendiri gitu. Yang aku lakuin kalau misalnya aku mulai ragu lagi, kalau misalnya aku mulai khawatir lagi kehidupanku nanti bakal baik gak ya, aku bakal bisa gak ya sampai ke titik sana, aku udah kayak bener-bener fuck you, like no, it's going to be better, even better than what I imagine gitu loh. Dan aku bisa untuk bener-bener ngelawan rasa takutku dengan kayak, who are you? Kenapa kamu masih ada di sini? Gak seharusnya kamu jadi bagian dari diriku sekarang gitu. Karena aku ingin melangkah ke hal yang berbeda. Kalau kamu masih di sini, I will just kick you out. Kalau ada seseorang yang gak aku ingin hadirkan dalam rumahku, ternyata dia memaksa untuk hadir, dia coba untuk hadir lagi, aku bakal tutup pintunya, aku bakal usir dia dari rumahku. The same way itu yang aku lakuin sama keraguan, kekhawatiran, dan kecemasan, dan rasa-rasa yang menye-menye yang ada dalam diri aku gitu loh. Jadi kayak, no, go away, you, I don't need you in my life, and I want to be someone who is better, I want to be someone who is oriented in my growth, go away. Dan aku gak mau menerima tamu yang seperti kamu dalam rumahku saat ini. Aku bicara sama kekhawatiran, kecemasan, ketakutan dengan caraku yang seperti itu. Aku tahu mungkin apa yang coba untuk kamu ubah ke depannya, apa yang coba untuk kamu manifestasikan saat ini, kelihatan kayak gak mungkin gitu, kelihatan kayak malah membuat kamu ragu. Tapi coba deh lihat banyak momen dalam kehidupan kamu dimana kayaknya rasanya gak mungkin deh, tapi ternyata itu terjadi. Gak perlu tentang achievement kamu aja, tentang ekspektasi kamu sama seseorang aja, atau mungkin bagaimana kamu memandang seseorang aja, kayak, oh kamu gak nyangka ya dia bakal bisa jadi orang yang seperti ini, oh aku gak nyangka ya ternyata orang bisa berubah gitu, aku gak nyangka ya ternyata hal yang gak pernah kupikirkan untuk terjadi bisa terjadi. Itu adalah sebuah evidence dimana kamu akhirnya bisa mengerti bahwa something, gak semua hal itu harus kamu percaya dulu di awal, tapi ternyata itu yang terjadi. Jadi selagi kita nggak tahu, kenapa sih malah kita dikontrol sama keraguan kita sendiri? Kenapa malah kita nggak mencoba untuk memperlakukan sesuatu kayak, oh oke, aku nggak tahu masa depanku akan seperti apa, aku nggak tahu hari besok akan seperti apa, tapi aku nggak mau untuk melakukan hal itu dari keadaanku yang khawatir. Even ketika besok pun kejadian yang terjadi sesuai dengan apa yang kubayangkan secara buruk, setidaknya hari ini aku menaruh diriku dalam perspektifku di masa depan. Aku nggak ragu lagi soal apa yang terjadi besok, karena semua itu di luar kontrol aku gitu loh, di luar dari apa yang bisa aku pegang. Aku cuman bisa mengontrol apa yang jadi keadaan diriku saat ini. Dan aku harap kamu juga bisa punya switch control di dalam dirimu seperti itu juga. Kadang aku ngelihat hidupku sendiri, aku bisa aja untuk hidup secara mediocre, you know, like ya udahlah, hidup seadanya aja, hidup sederhana aja. Aku bisa aja untuk memilih kehidupanku yang seperti itu gitu, but I don't choose that type of life. Aku gak suka sama sesuatu yang mengejutkan jujur, dan
berada dalam kehidupan yang mediocre atau sesuatu yang kayak ya udah stabil aja, itu sesuatu yang aku inginkan juga. Tapi di tingkat mana kestabilan itu ingin aku rasakan? Nah ini loh yang aku coba untuk manifestasikan dalam kehidupanku. Aku punya sesuatu goals dimana aku cuman ingin hidup tenang gitu, hidup tenang dimana aku nggak perlu khawatir soal A, B, C, dan kapanpun aku butuh atau menginginkan sesuatu, aku bisa untuk melakukan itu. I want to have that type of mediocre life gitu. Jadi kadar kehidupan yang mediocre-nya tuh sesuai sama apa yang aku standarin gitu. Jadi aku nggak memilih untuk hidup mediocre secara biasa-biasa aja. That's why I'm doing this work. Itulah kenapa aku ngelakuin manifesting money dengan work atau inner work yang aku pengen bahas ke kalian dalam beberapa minggu ke depan. Karena lewat work ini aku bisa bener-bener mentransformasikan diriku jadi seseorang ayah yang baru. Aku berani untuk nge-remove diriku, untuk menjauhkan diriku, untuk menghindarkan diriku dari sesuatu yang nggak pantas buat aku, dari sesuatu yang nggak seharusnya aku miliki dalam kehidupanku. Aku memberanikan diriku untuk menjauhkan diri dari sesuatu yang nggak work out buat aku nantinya. Dan satu hal yang aku sadari dari hal itu, semuanya dimulai dari diriku. Everything starts with me. The same way, setiap hal dalam kehidupan kamu dimulai dari dirimu juga. Selagi aku mencoba untuk mengatur bagaimana kehidupanku akan kelihatan nantinya, bagaimana aku ingin memiliki kehidupan sesuai dengan apa yang aku inginkan saat ini, aku juga mengatur bagaimana aku memandang diriku sendiri, mengatur bagaimana aku akan melihat keuangan, bagaimana uang juga akan merespon padaku. Dan aku meyakini bahwa kamu tuh bisa untuk mengubah segala sesuatu dengan cara kamu mengubah energimu yang kamu bawa pada sesuatu itu, dengan cara kamu mengubah pikiranmu sama sesuatu itu, mengubah emosimu ketika kamu merasakan hal itu, dan kuasa yang kamu berikan atas hal itu juga. Kamu bisa kapanpun mengubah dan mengatur ulang realita kamu tuh akan kelihatan seperti apa. Kamu bisa kapanpun untuk naikin energi kamu dan membawa kamu ke dinamika yang baru. Kamu bisa kok untuk merespon sama seseorang yang lagi marah-marah kamu saat ini dengan rasa kemarahan juga. Tapi kamu juga bisa memilih untuk merespon dengan cara, oh that people did not serve me, so I will change my energy toward that people. Bagaimana aku merespon sama orang yang gak serve sama energiku, itulah yang aku coba untuk rubah. At the same way, kamu bisa lakuin itu. Kamu bisa untuk mengubah cara pandangmu sama uang, caramu berpikir sama uang, dan energinya pasti berbeda. Kalau misalnya kamu selalu berpikir, oh kalau nggak punya uang tuh bakal takut, bakal khawatir, bakal ngerasa masalahmu nggak bakal selesai. Atau kamu bisa mempercayai bahwa apapun yang jadi kekhawatiranku, money will always happening to me, money will always come to me, and I don't need to be worried about money. Kamu bisa juga berpikir ke hal itu, energinya pasti bakal berbeda juga. Kamu bisa aja kerja dengan perasaan kamu dimana, alah aku kerja mau gimana, sekeras apapun juga nggak bakal dapetin uang. Alah aku kerja mau sekeras apapun gajiku juga cuman bakal segini. Tapi kamu juga bisa gitu loh untuk datang ke kantor kamu dengan perasaan, oh my god, this is such a new day, dan aku bakal create my life again, aku bakal menciptakan kehidupanku lagi. Money will flow to me in increasing quantities, dan dari berbagai sumber income gitu, nggak melulu dari gaji aku aja. Kamu bisa membawa dirimu dalam energi itu. Pretend that it is happening, pretend that you already have the money, you already have the energy, you are already becoming that person. Kamu nggak harus jadi selalu excited all the time juga, enggak. Just feel like it is your new normal. Itu adalah sesuatu normal yang baru buat kamu, and it's something that is going to change your energy. Well, that's all for today's video guys. Aku harap kamu banyak belajar dari apa yang aku sampaikan di hari ini. Di video kali ini nggak bakal ada PR, jadi kamu bisa free dan kamu bisa untuk mulai rethinking decision kamu aja. Coba memahami perspektif yang aku berikan ke kamu tadi, memahami God's power yang bisa kamu lakukan sebuah kreativitas untuk mengaktifasikan itu. So yeah, thank you so much for watching guys. I hope you enjoy this video, and don't forget to leave a comment down below, let me know how you think, and I'll see you on another video. Bye bye.